Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore singaman dua. Gaskeun. Oke guys, ini kita masih berkecimpung atau masih kita mengulas dari fungsi sambungannya kemarin ya, tabung Yais ya. Kemarin kita udah stop. Oke guys, sorry, barusan ada tukang cincau ya yang pakai musik ya. Oke guys, kemarin gua udah mengulas atau udah sedikit mengulas tentang yaitu tabung induksi ya, atau Yais, tabung Yais. Dan tabung Yais itu sebenarnya untuk di Vespa tune up atau standar porting itu sebenarnya berlaku ya guys ya. Sama aja sebenarnya mau pakai mesin standar porting, mesin tune up, harian ngeyel, itu sama aja ya guys ya. Cuman yang penting itu dia jangan bocor, yang penting itu ada kevakuman di ruang tabung induksi tersebut. Oke, kita langsung aja guys ya. Kita mau ngebahas masalah saluran pernapasan dari karburator guys. Penting apa enggak sih, apakah harus disumbat atau gimana ya? Yuk kita bedah, cekidot. Oke guys, ini kita bahas tentang saluran udara dari karburator. Dan ini di depan kalian gua menggunakan contoh karburator PE ya. Oke, ini mungkin sedikit banyaknya tidak tahu atau yang udah tahu. Ini saluran pernapasan dari karburator ini sebenarnya penting nggak, atau fungsinya ini sangat vital atau enggak ya. Oke guys, kita bedah ya guys ya tentang saluran pernapasan dari karburator untuk ke floating chamber atau float chamber ya. Float chamber itu bahasa teknisnya yaitu dari si mangkok karbu yang sering kita tahu bahasa umumnya mangkok karbu ya, atau ini nih yang gue pegang. Karena si saluran pernapasan dari karburator tersebut masih berhubungan atau sangat berhubungan dengan yang namanya saluran pernapasan dari karbu tersebut, si floating chamber ini ya. Karena jadi gini ya guys ya, intinya si saluran udara atau saluran pernapasan dari karbu ini fungsinya dia untuk mengalirkan udara, tekanan udara yang di luar itu bakal sama dengan tekanan udara yang di dalam atau di floating chamber ini. Jadi si bensin itu enggak vakum, si bensin itu enggak tersumbat karena nggak adanya udara. Jadi kalau misalkan ada udara, misalkan ini ada bahan bakarnya, ada bensin nih, otomatis posisinya dia itu akan mudah diisep sama main jet atau pilot jet. Makanya kalau misalkan nggak ada udara, dia akan tersendat atau kayak keran ditutup ya guys ya. Makanya karburator itu kan pencampuran bahan bakar melalui udara. Itu yang gue tahu ya. Kalau misalkan ada yang mau tambahin silahkan di kolom komentar. Kita untuk sharing-sharing, bukan siapa yang lebih tahu atau siapa yang lebih jago ya. Karena gue sendiri untuk share ini, karena di mesin Vespa tune up gue nggak pernah menggunakan atau belum menggunakan part-part aftermarket atau yang hedon-hedon ya. Oke, jadi gue sendiri untuk memaksimalkan part lokal ini gimana, makanya gue cari celah untuk kelemahan-kelemahan karburator yang lokal ya guys ya. Oke, jadi dimana sih arahnya atau jalurnya, yaitu saluran udara si karburator tersebut. Nah gini guys, setiap karburator ini berbeda-beda ya. Contoh PE, contoh racking, contoh PWK itu beda-beda ya. Ada pastinya beda-beda penempatannya, posisinya ya. Setiap karburator itu setahu gua ya. Dan untuk PE sendiri ini dari sini guys. Untuk PE dari sini, setahu gua itu dari sini ya.
ini tembus ke dalam, nih ada lubang. Nah, ke lubang itu guys. Makanya gua saranin kalian yang memakai karbo P atau karbo apapun ya, ini gua saranin ini pakai selang kalian pakai selang yang buat pembuangan bensin. Kalian kasih panjang sedikit segini, kalian bengkokin. Nah itu kalian harus perhatikan, takutnya kena air atau kena debu, bahkan jangan sampai tersumbat ya guys ya, karena kalau tersumbat itu posisinya nanti akan terjadi kevakuman di float chamber. Nah di float chamber ini kalau misalkan vakum, otomatis nggak bakal kesedot ke dalam main jet atau spare bensin, dan udah pasti ke performa mesin kalian itu akan tersendat karena ada penyumbatan bensin, ketidaklancaran. Jadi istilahnya si bensin yang tertampung di sini itu akan kehisap atau kesedot ini ketika ada udara ya guys ya. Contohnya aja guys, kalian kalau misalkan nggak percaya, motor kalian, Vespa kalian, coba si tangkinya kasih kresek sama kalian jalan, pasti jarak 20 meter atau 30 meter itu pasti Vespa kalian itu akan mati. Dan sebenarnya bukan berlaku untuk Vespa aja ya, untuk semua motor, tapi ini gue mau ngebahas di Vespa ya. Coba aja guys, pasti itu akan mati. Karena apa? Karena dia ada vakum udara. Jadi si bensin ini nggak bakal turun ya guys ya, nggak bakal turun. Kalau kalian pengen nyoba atau nggak percaya, silakan coba. Karena ketika kita mencoba itu akan menjadi ilmu yang baru untuk kita. Karena prinsip gua seperti itu, gua coba dulu. Nah udah gua coba baru gua mengetahui, oh ternyata seperti ini. Dan inilah yang sangat vital untuk di karburator, yaitu saluran udara di karburator ini bukan main-main, karena fungsinya sangat fungsional sekali ya guys ya. Oke, dan kalian bisa coba tiup ini kalau ditiup pasti bakal tembus ke sini. Jadi makanya kalau ditutup ini konyol, makanya jangan ditutup. Yang ditutup itu lubang untuk oli samping kalau di racking ya. Kalau ini jangan ditutup guys. Oke. Dan float chamber dan udara ini sangat berkaitan, karena posisinya dia itu udara nantinya akan di sini tertampung bersama bahan bakar dan akan menimbulkan apa? Menimbulkan posisi gampang ketika si main jet ini mentransfer atau mengalirkan bahan bakar ke dalam ruang venturi. Dari ruang venturi ini akan teraliri oleh tukang pempek ngeliwat guys. Dan dari ruang venturi ini akan teralir ke dalam membran atau dari membran ke ruang bakar ya guys ya. Dan seperti itu guys untuk simulasinya. Oke guys, kita next di video selanjutnya kita akan tetap masih membahas untuk Vespa tune up yang memakai intake susun atau direct intake ya. Wani ngeyel, wani perih, dan wani lokal-lokalan. Oke guys, terima kasih yang sudah support selalu channel kecil gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam mesin kanan, salam Vespa Racing 82. Gaskeun.